Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan senantiasa kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tetap diberikan keistiqomahan, kesetiaan dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya karim. Kita lanjutkan insyaallah jemaah yang saya muliakan penjelasan hadis Abu Bakrah di bab uquqil walidain, bab tentang durhaka kepada kedua orang tua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberitahu tentang dosa besar yang paling besar dari rentetan dosa-dosa besar, dan para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Yang menunjukkan bahwa semangatnya para sahabat untuk mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi mereka mengatakan, bala, tentu mau sekali ya Rasulullah. Menunjukkan mereka semangat untuk mendengarkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi bukti betapa semangatnya dan berkemauan kerasnya para sahabat untuk meraih ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu. Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, oh tentu ya Rasulullah. Barulah Rasulullah SAW merunut satu persatu dosa-dosa besar tersebut. Yang beliau letakkan pertama kali, beliau sabdakan, qala al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama, yang paling besar, yang mengambil urutan pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mungkin pernah kita sinyalir bahwa syirik ini adalah idha'atun li'a'zami huquqillah. Ya, penyanyian di dalam syirik itu ada penyanyian terhadap sebesar-besar hak Allah. Ya kan? Haknya Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi, ya. Ya, enggak yang lain, hanya Allah semata. Iyyaka na'budu. Tatkala ada orang menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, dan ibadah-ibadah yang lain diarahkan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjerumus dalam asyirkul akbar. Dia telah terjerumus dalam syirkul akbar. Dia telah menyia-nyiakan hak Allah yang terbesar, ya, yaitu tauhid.
yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sering sampaikan juga bahwa menjelaskan tentang tauhid ini adalah hak terbesar umat yang harus ditunaikan oleh para dai. Dan banyak dai melalaikan ya daripada hak umat yang terbesar ini, yaitu agar umat faham tentang tauhid, agar umat dijelaskan tentang hakikat tauhid dan lawanan tauhid yaitu asyirk. Ya. Jadi al-isyraku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dakwahnya para nabi sebagaimana sering kita sampaikan, ya, semua fokusnya ya yang menjadi skala prioritas dakwahnya para nabi adalah dakwah ya kepada at-tauhid, menjauhkan syirik. Tauhid menjauhkan syirik, tauhid menjauhkan syirik. Karena kalau kita ringkas tujuan ya gerakan dakwahnya para nabi semua adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan ya terhadap ya hamba kepada penyembahan kepada Tuhannya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwahnya para anbiya. Ya. Kita tahu misalnya doa adalah ibadah yang mesti diarahkan kepada Allah. Namun masih ada kita dapatkan sebagian masyarakat karena kejahilan terutama itu berdoa minta kepada ya kubur wali dan yang lainnya yang dianggap keramat dan seterusnya, yang lagi heboh-heboh hari-hari ini yang mencintai Subhanahu wa taala. Minta. Ya, itu sama saja dia menyembah hamba dong. Yang di dalam kubur itu kan hamba, makhluk dia hamba. Kenapa dia diminta selain daripada Allah Azza wa Jalla? Maka kita sering katakan bahwa kita enggak ngelarang orang ziarah kubur, dan sunnah ziarah kubur sunnah syariat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala inni apa beliau katakan nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi kubur, kata Nabi SAW. Ya, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ya, nah, ziarah kubur itu mengingatkan apa? Ya, kematian. Ya, sebagian riwayat tudzakkirukumul akhirah. Menziarahi ya kubur itu mengingatkan kalian akhirat. Yang kita kritisi dan kita cegah dan larang itu wanti-wanti manusia adalah apa? Beribadah di kuburan, minta ya di kuburan tersebut kepada si penghuni kubur. Dan fenomena ini masih ada jemaah. Jangan tutup mata kita. Harus ada yang ya menjelaskan, mengingatkan masyarakat kita dari perbuatan syirik tersebut yang mencintai karena Allah Tabaraka wa taala. Saya sering memberikan contoh dalam hal ini ya bagaimana kondisi bangsa Arab dahulu sebelum ya datangnya gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dulu bangsa Arab la ilaha illallah ya, kesyirikan apalagi kebid'ahan. Kesyirikan itu merajalela, bertebaran di mana-mana yang mencintai Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah dengan sebab jasa perjuangan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dibantu oleh ya Ali Saud di waktu tersebut ya, maka tegaklah jihad mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan hudud, batasan-batasan Allah itu ditegakkan sehingga Allah kasih bagi mereka daulah ya, sebuah negeri yang dulu mereka berperang ya, saling bunuh antar kabilah, antar suku dan seterusnya. Ya, dan itu pola kehidupan yang enggak nyaman ya. Orang terus dalam keterancaman, merasa takut dan seterusnya karena enggak ada kepemimpinan tertinggi. Enggak ada manusia enggak diatur dengan sebuah negeri gitu kan. Adanya pemerintahan dan seterusnya. Masing-masing ngurus kabilah masing-masing, perang, selek sedikit sudah perang dan seterusnya. Masya Allah. Datanglah ya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang beliau kalau di negeri kita Bak Imam Bonjol ya, Masya Allah. Ya, pahlawan kalau bahasa kita ya, beliau termasuk pahlawan mencintai Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berjasa ya dengan sebab ya dakwah beliau Jazirah Arab yang tadinya banyak kesyirikan, khurafat dan seterusnya kebid'ahan apalagi itu kembali menjadi negeri tauhid. Ya, yang dulu sebab utama menyebarnya kesyirikan di bangsa Arab itu dulu jemaah itu disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Bishr dalam kitab sejarahnya, dalam kitab tarikhnya
bahwasanya sebab utama menyebarnya kesyirikan di negeri Arab dulu adalah berasal dari para ruqat, para pejampe-jampe ya, tukang jampe ya, dukun ya, mencintai Subhanahu wa taala. Yang mereka tuh banyak datang dari Badui, dari pelosok mencintai Subhanahu wa taala, datang ke kota-kota gitu kan. Akhirnya mereka mengobati orang sakit ya, kayak tabib gitu ya mereka itu. Ya, akhirnya mereka yang bawa kesyirikan-kesyirikan ya, hal-hal yang berbau-bau syirik, bacaan-bacaan yang syirik dan seterusnya, minta tolong dengan ini, khodam itu dan seterusnya. Akhirnya mulai di bangsa Arab itu dulu menyebar kesyirikan, khurafat, tatayur dan yang lainnya. Ya, mulai menyebar karena dibawa oleh ya tabib-tabib dari badui-badui itu yang mereka bawa kesyirikan dari kampung halaman mereka. Akhirnya menyebar di kota-kota yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya terjadi fawdha. Ya, pokoknya keadaan sudah parah gitu ya. Kesyirikan di mana-mana. Sering saya sampaikan sampai ada pohon yang dianggap pohon berkah gitu ya, pohon pinter, pohon cerdas. Ya, namanya syajaratul fahul, di mana ada perempuan yang belum dapat jodoh, dia minta-minta kepada pohon tersebut agar segera dapat jodoh. Ya fahlal fahul urzuqna zawjan qabla al-haul, kata dia berdoa. Perempuan-perempuan gadis itu, wahai pohon pintar, pohon berkah, berikanlah kami jodoh sebelum 1 tahun. Ada perempuan-perempuan yang sudah menikah belum punya anak, dia sobek kainnya, dia ikat di ranting pohon fahul itu, biar cepat biar cepat dapat keturunan dan seterusnya. Itu semua syirkiyat, kesyirikan yang menyebar di bangsa Arab itu, percaya dengan benda-benda dan seterusnya. Itu terjadi. Boleh saya katakan lebih parah dulu dibandingkan di negeri kita, ya, di bangsa Arab itu. Ya, kalau seandainya bukan dengan keberkahan, sebab keberkahan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang-orang bodoh di negeri kita ini membenci sosok beliau, ya, dengan dituduh macam-macam dan seterusnya, dengan kejahilan dan kebodohan yang karena nggak tahu hakikat beliau dan jasa beliau. Ya, kalau bukan dengan sebab dakwah beliau, mungkin orang sekarang tuh pada ngusap-ngusap tiang Masjid Nabawi, Masjidil Haram mungkin. Ya, mungkin kita akan dapatkan sajen ditaruh di mana-mana tuh di tiang-tiang. Ya. Alhamdulillah dengan sebab dakwah beliau dan disokong oleh ahli Saud dahulu. Masya Allah. Akhirnya apa? Dibasmi itu. Tempat-tempat kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan dibasmi, dihilangkan. Dan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara ulama dengan umara. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya kalau ulamanya doang koar-koar, umaranya malah nentang, melestarikan tempat syirik, ya susah. Susah untuk terwujud mencintai Subhanahu wa taala. Ya, lalu sekarang kadang malah kolaborasi antara umara dan ulamanya juga, yang dibilang ulama sama-sama mendukung juga kadang-kadang. Tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadinya kesyirikan di situ. Ada kubur keramat bodong kek, gak ada isinya, sepanjang berapa meter, masa ada orang berapa meter gitu kuburannya dan seterusnya. Bodong ternyata, dibongkar di sana sini. Ujung-ujungnya cuan, duit, memperkaya diri orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang Allah akan hisap mereka nanti itu. Ya. Ada komunitas orang-orang yang seperti itu kerjaannya, kelakuannya. Dan Allah akan mintai pertanggungjawab. Dan negara harus tegas sebenarnya menghadapi orang-orang kayak gitu tuh. Dia umara punya tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakatnya dari penipuan-penipuan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berkesing kayak ulama, kayak orang soleh, padahal kerjaannya menipu umat, ya, meraup harta umat, mencintai orang-orang jahil yang nggak punya ilmu, dibodoh-bodohin oleh mereka, jadi jongos dan seterusnya. Kita harus sampaikan itu supaya manusia tidak terus dibodoh-bodohi, mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ya terjadilah kesyirikan yang begitu marak ya di bangsa Arab itu sampai datang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Dan yang sangat kita sayangkan adalah kejahatan orang-orang Turki dahulu. Sampai sekarang orang negeri Turki itu nggak suka sama negeri Arab, bangsa Arab, terutama sekali Saudi yang mereka serang dahulu. Ya, kisah Dir'iyah, kejahatan mereka. Ya,
Rajanya Saudi juga dulu diletakkan di depan moncong meriam kepalanya dibawa ke Turki sana. Antum bisa bacalah sejarah kejahatan mereka itu. Dipaksa bangsa Arab itu untuk tunduk menjadi budaknya Turki ibaratnya. Akhirnya kita tahu Turki agama mereka agama sufi, mencintai Subhanahu wa taala, banyak kesyirikan, khurafat, kebidahan dan seterusnya. Ya, mereka ingin bangsa Arab itu tunduk ya kepada mereka. Cuman mereka enggak mau ya. Sama saja tunduk kepada kesyirikan, tunduk kepada penyimpangan, kesesatan. Maka mereka enggak mau, dikiranya takut, perang, terjadi peperangan waktu itu. Sehingga banyak ya kalau bisa dibilang peninggalan kaum salaf terdahulu itu diangkut oleh orang Turki ke Turki sana. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya, sampai presiden yang sekarang pun enggak suka banget dengan dakwah kita secara umum ya, dan secara umum dengan Saudi apalagi sangat benci karena ada ya kejadian sejarah yang ya begitulah yang membuat mereka sampai sekarang pun benci, mencintai Subhanahu wa taala, enggak suka. Kemudian ikhwatal Islam yang cintai Subhanahu wa taala itu kalau mau dibahas ada pembahasan khusus itu dan memang agak sensitif kecuali bagi orang-orang yang enggak paham gitu kan. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa taala yang kedua ya, setelah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla ya, yang syirik ini sebelum saya lanjut, syirik ini jemaah seperti diibaratkan para ulama itu seperti syabakah. Syirik ini ibarat jaring ya. Ya, jaring kan fungsinya untuk nangkep ya. Jadi syirik ini diibaratkan para ulama seperti syabakah, seperti jaring. Ya, sedangkan orang yang melakukan kesyirikan itu ibarat binatang buruannya, ibarat ikannya gitu. Ya, binatang kalau udah kena perangkap jaring, loncat sana, loncat situ, ngamuk sana, ya, lepas di sini, jatuh di situ, ke jaring lagi. Begitu. Ya. Ibarat burungkah atau ikankah atau apa yang sesuatu binatang yang kena jaring gitu, ngamuk di sini lepas, perangkap lagi di sini, lepas di sini, perangkap lagi, begitu. Orang yang terkungkung dalam kesyirikan seperti itu jemaah. Kadang minta ke kuburan, kadang minta tolong sama jin, sama khodam kayak sama apa. Kadang ya tabaruk dengan batu, menganggap batu punya manfaat, kadang ya sama adrihah. Ya, tawaf di adrihah itu kuburan dibangun kayak surau kecil, ya, paham? Dibikinin kayak kubah itu namanya adrihah. Itu rame di negeri Arab kayak gitu mencintai. Bahkan di negeri kita sudah mulai ada itu. Orang-orang tertentu yang lagi rame-rame sekarang tuh, kalau ada yang meninggal, yang viral orangnya misalnya dibikinin adrihah. Ya, kuburannya dibangun. Kemudian orang dibikinin space tempat di sekelilingnya itu. Orang baca apa bahkan pakai rebanaan di situ sambil baca-baca, bahkan ketawa-ketawa main-main di kuburan. Allah musta'an. Itu terjadi jemaah dan dipampangkan di YouTube ramai banyak jemaah cintai. Banyak, ramai sekali. Ikhwatul Islam cintai Subhanahu wa taala. Jadi ya orang yang terperangkap dalam kesyirikan ibarat orang binatang yang kena Kena jaring jemaah. Lepas di situ kena di situ, lepas di situ kena di situ. Ya, tidak ada yang bisa melepas dia kecuali dia kembali kepada dakwah tauhid. Kecuali dia kembali kepada ya tauhid, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar akidah yang sahihah. Ya, baru dia akan bisa lepas dari perangkap jaring-jaring tersebut. Di syirik itu ibarat apa? Ibarat jaring yang mencintai Subhanahu wa taala. Orang udah perangkap susah lepasnya. Kecuali Allah tolong dia. Semoga Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan masyarakat kita, umat kita secara keseluruhan. Semoga Allah selamatkan dari perangkap syirik ini jemaah. Ya, berbahaya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman paling besar jemaah. Allah haramkan surga buat orang yang menyekutukan Allah dan tempat tinggalnya di neraka. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Wa malil zalimin min ansar. Ya, siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya, tempat mukimnya di neraka, dan tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim.
Yang kedua, di sini kata Rasul, dosa besar berikutnya adalah wa uququl walidain. Ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Cukuplah jemaah digandengkannya antara syirik dengan durhaka kepada kedua orang tua, itu cukuplah menjadi bukti betapa bahayanya durhaka sama kedua orang tua ini. Sesuai dengan pembahasan kita ini. Durhaka kepada kedua orang tua. Babnya di sini bab durhaka kepada kedua orang tua. Cukup menjadi bukti betapa khatir, betapa besar, betapa bahayanya durhaka sama dua orang tua ini. Ketika Rasul gandengkan dia dengan sebesar-besar apa? Dosa, yaitu apa? Syirik dia mencintai. Ketika Rasul gandeng durhaka sama dua orang tua ini dengan kesyirikan, menunjukkan dosa durhaka ini enggak main-main dia mencintai SWT. Yang satu, yang pertama, syirik, itu apa? Menyia-nyiakan hak Allah. Yang satu, yaitu durhaka, menyia-nyiakan hak siapa? Manusia. Yang harus paling utama untuk ditunaikan haknya, itu kedua orang tua. Tapi dia durhaka, berarti dia telah menyia-nyiakan hak terbesar makhluk. Kalau tadi hak terbesar Khalik Allah, syirik itu disia-siakan. Durhaka kepada kedua orang tua, menyia-nyiakan ya hak terbesar makhluk. Ya. Dalam hal ini yaitu orang tua yang mencintai. Ketika digandengkan dengan syirik, menunjukkan durhaka kepada kedua orang tua ini adalah dosa yang enggak main-main dia mencintai Subhanahu wa taala. Besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Hari ini di samping durhaka yang nyata-nyata durhaka dan seterusnya, ada durhaka yang khafi. Ini perlu saya singgung sedikit ya. Ada uquq al-khafi, uquq as-samit diistilahkan para ulama. Uquq apa maksudnya? Uquq as-samit, uquq al-khafi, durhaka yang sifatnya samar. Apa itu jemaah? Ya, yaitu melalaikan kedua orang tua ketika kita lagi duduk bareng sama mereka, kita sibuk dengan HP kita. Enggak nyadar orang itu dia sedang apa? Durhaka. Banyak enggak terjadi nih? Dia duduk di ruang tamu sama orang tuanya misalnya. Ya. Yang harusnya ngobrol ngeladenin omongan, didengar omongan orang tua lagi ngomong apa, dan seterusnya ngobrol apa, harusnya dia perhatian, tidak sibuk dengan yang lain-lain, sudah fokus dengar. Iya Pak ya, Masya Allah. Buru-buru mau seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau ngomong depan bapak ibunya itu apa? Kayak orang sakit, suaranya lirih, kayak orang keluar hanya suara hames gitu loh. Ya Pak, iya Bu, ya Pak, lemah kayak orang sakit suaranya. Ya, buru-buru mau diharap kayak gitu, nggak dipeduliin kadang bapaknya ngobrol apa, ibunya ngomong apa, sibuk dia dengan HP kayak cok bebek. Harusnya muka tuh depan mereka, hadap mereka bapak ibu kita ngomong, ya, lihat muka, dengarkan ngomong apa dia itu itu bakti. Ini orang tua ngomong apa, dia sibuk dengan nggak ngadep muka orang tuanya itu. Ya, kadang ngomong sama orang aja dia nggak enak kalau megang HP, ngobrol sama orang di luaran sana, nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan silah apa-apa, nggak ada hubungan rahim apa-apa, nggak enak ngomong. Dia ngomong, teman kita ngomong, siapa teman kantor ngomong, kita isi bu men. Ini orang tuanya loh. Ini apa? Uququl khafi. Ini durhaka yang samar. Kelihatannya kayak nggak durhaka. Kan saya di samping ibu bapak, ya. Apa-apa kali sambil ibu bapak ngobrol juga kita sedikit-sedikit main HP dan khafi, samar kelihatannya dia mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Itu kedurhakaan yang samar tanpa orang nyadar, itu adalah apa? Kedurhakaan dia mencintai Subhanahu wa taala. Dia kira dengan diamnya orang tuanya enggak negur dia kira orang tuanya ridha, padahal mungkin hatinya menangis. Kok aku lagi ngomong kok anakku malah pegang HP, kok enggak diperhatiin, lebih fokus dengan HP-nya dibandingkan orang tua. Mungkin diamnya mereka itu bukan apa, sebenarnya mereka merintih, menangis itu. Kok kayak gini anakku ya, gitu kan. Ya. Jarang-jarang ketemu, jarang-jarang datang ziarah, udah ngobrol, kita ngomong main HP dia. Itu uququl khafi, tanpa sadar orang telah terjerumus dalam kedurhakaan yang sifatnya khafi, yaitu apa? Samit, samar kelihatan, kayak enggak durhaka padahal itu durhaka kata para ulama yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya banyak bentuknya lah, ya yang kadang kita nggak nyangka, nggak nyadar kalau itu adalah bentuk kedurhakaan.
Ya, ingat, saya selalu katakan al jazaa'u min jinsil amal, kata para ulama. Balasan biasanya sesuai dengan perbuatan. Ente sekarang depan orang tua ente kayak gitu sikap ente, orang tua ngomong, ngobrol, ibunya lagi ngobrol, nggak dilihat mukanya, nggak didengar, nggak diperhatiin baik-baik, sibuk sama setan gepeng itu. Mencintai SWT. Ingat, suatu saat anakmu akan lebih parah, bisa jadi, dibandingkan kau terhadap siapa? Ya, terhadap kedua orang tuamu. Sekarang kau kayak gitu sikapmu sama orang tuamu, nanti ingat, anakmu bisa jadi lebih parah dibandingkan perlakuanmu itu. Karena fil abna. Apa yang ada pada orang tua biasanya itu yang ada pada anak. Cintai SWT. Bapaknya kayak gitu ya, sama orang tuanya nanti anaknya juga kayak gitu. Ya. Maka ada prinsip birru aba'akum yabarrukum abna'ukum. Baktiin tuh orang tuamu, nanti anakmu akan bakti sama kamu. Berarti kalau kau durhaka sama orang tuamu, kau tunggu saja nanti anakmu akan apa? Durhaka pada dirimu. Anak punya satu kisah kejadian di Jazirah Arab situ kejadiannya. Ada seorang bapak sudah sepuh. Dia punya anak banyak, sudah nikah semua anaknya. Dan punya anak semua, udah punya cucu-cucu rame, banyak cucunya. Kejadian ini nyata dia mencintai SWT. Ceritakan oleh seorang masyayikh. Dia punya anak banyak, dia udah lansia, sama istrinya udah tua. Ya, dikasih sopir, dikasih pembantu di rumah itu. Begitu istrinya meninggal, ya gimana? Namanya hidup sendiri. Akhirnya apa? Minta kepada anaknya yang tertua terutama, agar sudah bapak nggak ada ibu, sepi dan seterusnya, nggak ada teman dan seterusnya, izinkan untuk satu atap sama ya, anak yang paling tua, minta izin. Ya, setelah terjadi diskusi yang panjang dengan istrinya si anak yang tertua, paham? Ya, yang tadinya apa? Si mantu perempuan nih yang dari anak yang tertua gitu kan. Itu nggak setuju sebenarnya. Kalau bapaknya ini apa? Tinggal serumah. Udah tahulah orang sepuh itu kayak gimana gitu kan. Ya kadang bawel, sensitif, ya bocor sana bocor situ, udah oblak lah ibaratnya gitu kan. Kadang belum nyampe kamar mandi udah ngerepet duluan, kadang-kadang ya akhirnya apa ya, istrinya berat sebenarnya, cuman kena perdebatan yang panjang dan suami adalah berkuasa ibaratnya, akhirnya udah nggak apa-apa bapak tinggal sama kita, terpaksa. Bukannya anak-anak pada rebutan, ini malah apa ibaratnya, terpaksa. Dan bapaknya nggak enak sama adik-adiknya yang lain yang baru-baru menikah mungkin, yang masih muda-muda nggak enak, milih yang tertua aja. Akhirnya tinggal di rumah orang tua, di rumah anak yang tertua. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang tua ya, kadang apa aja diprotesin. Buka kulkas kok ini nggak ditutup, ini kok berantakan, di meja makan berantakan, ditomenin semua. Mungkin rapian orangnya, mungkin ya, tipenya rapian mungkin orang tuanya tersebut. Atau ada hal-hal yang kurang yang kurang enak dilihat oleh dia, dikomenin gitu, ditegur, ini tolong ini kok begini dan seterusnya. Ya, bisa jadi ada sebab-sebab yang lain gitu kan, selain dia banyak ngomentarin gitu, menegur lah ibaratnya, kenapa nggak ditutup, kenapa nggak bawelan lah gitu. Nah, dia namanya orang tua, kadang-kadang balik kayak anak-anak ibaratnya kan, apa aja dikomenin. Nggak nyaman sang istri, ya sang mantu tertua dari anak yang tertua ini nggak nyaman. Akhirnya berdebat, bapak ini aja dipindahin kamarnya, ya ke kamar tempat sopir dekat garasi gitu, paham? Paling belakang lah. Dicari alasan supaya bapak di sana sinar mataharinya lebih jontor gitu kan. Bagus bapak biar kena sinar matahari di belakang situ. Padahal bapaknya ketika diomongin kayak gitu, ditawarin untuk di kamarnya sopirnya dipindah gitu kan. Itu dia udah feeling sebenarnya ya. Karena udah tahu kalau mantunya perempuan ini nggak suka dengan keberadaan dia di area besar rumah lah, area dalam gitu kan. Semua diprotesin, semua nggak sabar gitu ibaratnya jadi mantu. Harusnya dia bantu suaminya untuk berbakti kepada siapa? Orang tuanya.
Dan itu salah satu trik terbesar untuk meraih cinta suami adalah apa? Bantu suami ya berbakti kepada orang tua. Ya. Dan langka yang bisa lulus, mantu yang bisa lulus dalam hal ini langkah kecuali mantu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar atas mertuanya yang tinggal satu atap. Sampai mungkin Allah panggil duluan atau siapa yang duluan, kita nggak tahu gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi awalnya suaminya membantah juga, nggak mau. Ya bapak aku loh, ya biarin aja, sabar dasuhnya. Tapi mungkin kena perdebatan alot, ya berantem apa dasuh. Akhirnya sang suami nyerah juga kadang-kadang. Banyak kondisi suami nyerah kadang, ngalah sama istrinya. Daripada ribut, daripada cerai, daripada apa dan seterusnya. Akhirnya apa? Sang bapak ketika dibilang sama anaknya, nggak apa-apa pak, biar bisa kena sinar matahari dan seterusnya. Lebih jentor lah mataharinya, biar bapak sehat, bisa jemur apa. Ya, kita rapiin tuh kamarnya sopir di belakang. Padahal sebenarnya nggak nyaman kalau dia terus di area dalam gitu kan. Tapi bapaknya udah nyerah, maksudnya ngikut aja. Padahal dia feeling, udah tahu gitu kan apa yang terjadi. Maka mencintai SWT akhirnya makanan ya ada satu piring khusus, udah pembantu suruh anter. Ya anaknya sibuk mungkin, mantu juga mungkin sibuk atau apa dan seterusnya. Akhirnya pembantu terus yang antar makanan, ya makan paginya kah, ya siangnya ada terus. Dengan satu bejana, satu piring atau satu piring yang apa? Piring itu selalu berada di situ. Nanti diganti. Udah kayak makan kasih makan binatang aja gitu. Makanannya ditaruh di piring itu. Udah piringnya itu aja. Ada yang namanya orang tua makan kan ada sempar-sempar, remah-remeh aja apa dan seterusnya. Dan tidak ada yang ngurus, maksudnya kurang diperhatikan lah. Akhirnya kamar itu udah kayak bau makanan, bau nggak karuan sudah. Mungkin ada belatungnya atau apanya, nggak terurus lah gitu. Namanya juga di belakang, dianggap nggak ada mungkin sudah orang tuanya. Kamar supir. Mencintai Allah Ta'ala. Selang beberapa bulan, mungkin karena kesehatan bapaknya malah bukan makin sehat, sebagaimana yang dia ingin, yang sebagai alasan dia kena matahari makin sehat. Kurang terurus kayak gitu gimana mau sehat gitu kan, nggak terurus sudah, kurang terurus anaknya, kayak ya manusia sampingan lah di rumahnya tersebut, padahal bapaknya loh sebab adanya dia, anak itu kurang terurus, dia sibuk ngurus ya dan seterusnya. Akhirnya apa, selang berapa bulan bapaknya itu nggak sehat dan seterusnya, ya akhirnya meninggal di kamar tersebut, meninggal. Begitu meninggal sudah orang takziah selesai pengurusan sampai dimakamkan, datanglah waktu di mana si sopir akan dibalikkan lagi tempat tinggalnya di kamar tersebut. Ketika dirapi-rapihin, kamar tersebut baunya udah bau nggak karuan, bau makanan nggak jelas dan seterusnya gitu kan, bau-bau nggak sedap. Ya, maka apa? Ketika piring yang selalu ditaruhkan di situ makanan buat orang tuanya itu mau diberesin sama mbak-mbaknya gitu, mau di situ ada bapak, anaknya juga mau beresin. Ketika mau diberesin piring itu, buru-buru anaknya yang masih kecil itu serobot itu piring. Ternyata anak ini dia melihat live, menonton bagaimana kakeknya diperlakukan selama ini. Di mana apa? Ya makanan ditaruh di situ, nggak dicuci, nggak diapa, piringnya itu makan, taruh di situ lagi, terganti taruh. Udah kayak kasih makan ayam juga mencintai semata. Dan cucunya itu mungkin melihat kejadian tersebut. Maka apa? Ketika mau diambil tuh piring untuk diberesin, mau dibuang ibaratnya, maka diserobot sama anak itu. Ya bapaknya marah, kamu ngapain ambil piring kotor itu, jorok, mau buang-buang. Enggak, dia peluk malah itu, ini piring kakekku. Ya, ini piring kakekku, dia bilang anaknya itu. Dan demi Allah nanti kalau bapak sudah tua, saya akan kasih makan dengan piring ini. Paham maksudnya? Ini menunjukkan apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan yang mencintai Allah Ta'ala. Ya. Bahwasanya saya akan kasih makan bapak nanti dengan piring yang bapak kasih kakek saya makan dengannya. Paham maksudnya? Mencintai Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betulnya sabda Nabi SAW bahwasanya ada dua dosa yang disegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama apa? Kezaliman. Yang kedua adalah kedurhakaan. Bapak durhaka sama kakek, nanti juga aku durhaka sama bapak. Ibaratnya begitu. Saya akan kasih makan bapak dari piring yang bapak kasih makan kakek dengannya. Seperti itu. Ini kejadian nyata yang mencintai Allah Ta'ala. Fa'ala kulli hal, hati-hati.
hati-hati kita, jangan sampai kita terjerumus dalam uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Adzan dulu, kemudian kita lanjut sedikit insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian jemaah cintai Allah Ta'ala, pensyarah kitab ini menjelaskan tentang makna uquqil walidain. Uququl walidain kata beliau maknanya adalah idza'uhuma, menyakiti keduanya. Menyakiti kedua orang tua, wa isyanuhuma, memaksiati, membangkang kepada keduanya. Itu makna uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua secara umum. Ya, wal khuruj alaihima, melawan ya kepada kedua orang tua yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wajalasa wa kana muttaki'an. Kemudian Nabi kita duduk yang tadinya beliau nyandar. Jadi kalau boleh saya ibaratkan ya, tadinya mungkin Nabi nyandar gini di tembok masjid gitu ya. Kadang beliau habis sholat subuh nggak pulang. Tapi duduk di masjid ya, nyandar biasanya, didatengin sahabat, ditanya apa Rasulullah. Tadinya beliau nyandar. Ketika menyebutkan, mau ndak kasih? Anggap aja sahabat lagi duduk-duduk nih, Rasul nyandar kayak gini. Di dinding masjid lah gitu ya. Di dekat beliau ngimamin. Duduk. Mau ndak saya kasih tahu kalian ya tentang dosa besar yang paling besar. Oh sahabat semuanya, mau ya Rasulullah gitu kan. Ya, maka beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau mengatakan ala wa qauluz zur. Pas mau nyebut ala wa qauluz zur, itu beliau langsung tegak duduk kayak gini. Ya. Berarti kalau beliau dari agak nyantai begini kemudian tegak kayak gini menunjukkan apa cuma? Yang disampaikan ini apa? Serius ini, enggak main-main. Enggak main-main jemaah. Dan wajalasa, jalasa itu berbeda dengan qa'ada. Kalau dalam bahasa kita, qa'ada dengan jalasa maknanya sama, duduk. Cuman ada bedanya dalam bahasa Arab. Kalau jalasa itu dari bawah ke atas. Ya. Dari bawah ke atas. Ya seperti tadi. Jalasa itu, ini kan bawah ibaratnya kan, rendah gitu kan. Begitu naik kayak gini, ini namanya jalasa. Ya. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu namanya qa'ada. Paham maksudnya? Jadi, saya datang nih dari luar gitu. Kemudian saya masuk masjid, kemudian saya duduk misalnya. Itu namanya apa? Dari berdiri ke bawah, dari atas ke bawah, itu namanya apa? Qa'ada yaq'udu. Qu'udan. Ya kan? Tapi kalau jalasa dari bawah, ya, dari nyender mungkin tiba-tiba begini gitu kan. Ini namanya jalas. Dibedakan oleh ya ahli bahasa maknanya mencintai Allah Ta'ala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok bukannya syirik lebih bahaya dibandingkan qauluz zur? Qauluz zur itu artinya perkataan dusta, bohong. Ya, dalam sebagian riwayat ya wa syahadatuz zur, persaksian bohong, dusta. Mungkin ada yang bertanya, bukannya syirik lebih bahaya Ustaz daripada bohong, perucapan bohong? Harusnya kan pas nyebut syirik Rasul benar-benar serius kan, itu dosa terbesar paling besar. Kenapa beliau nyantai aja, biasa aja pas nyebut syirik. Tapi pas nyebut bohong, ucapan bohong, beliau langsung tegas serius gitu, duduk tegap gitu kan. Maka para ulama menjelaskan ini disebabkan karena apa jemaah? Karena berbohong ini adalah perkara yang kebanyakan manusia menyepelekannya. Saking banyak manusia menyepelekan urusan bohong ini, ya. Rasul khawatir kalau manusia Rasul nggak serius menyebutkan. Saya takutnya orang menganggap bohong itu kayak ya dosa biasa gitu. Maka beliau betul-betul serius duduk tegap ingin menunjukkan bahwasanya bohong ini nggak main-main loh. Ya, tapi banyak orang menyepelekannya gitu. Bohong sama istri, bohong sama suami, bohong sama anak, bohong sama bos, bohong sama teman, bohong sama ustadz, bohong sama siapa. Bohong. Qauluz zur. Ya, apalagi di depan pengadilan tuh banyak orang bohong. Makanya di dalam riwayat lain syahadatuz zur, persaksian bohong. Ya, ada saksi yang didatangkan, saksinya udah disetting. Banyak nggak kejadian tuh jemaah? Alhamdulillah. Itu Rasulullah SAW sampai berdiri tegap loh. Ya,
Karena menganggap ini perkara bukan perkara main-main. Dia serius kayak gini karena ini perbuatan yang kebanyakan manusia menyepelekannya. Dia anggapnya enteng, padahal ngeri, bahaya. Dia mencintai, mudaratnya banyak. Dan bohong itu dibagi oleh para ulama menjadi 4. Ada bohong yang paling besar, yaitu al-kadzibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Ya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya pastinya dosa terbesar. Bohong terbesar dosanya adalah ketika orang berbohong atas nama Allah. Terutama juga di pengadilan tuh banyak orang bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Ya kan? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wa billahi wa tallah. Kamu berani sumpah kata hakimnya? Berani. Demi Allah bersumpah padahal bohong. Ini bohong paling besar dosanya adalah berbohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Atau orang yang menancapkan dirinya jadi dai. Ya, ini syariat Allah, ini ajaran Islam, padahal nggak ada Allah mengajarkan atau mensyariatkan itu syariat. Itu bohong nggak atas nama Allah? Oh, berat dosanya itu. Bohong terbesar itu. Yang dosanya paling besar, bohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, antum pasti tahu, yaitu bohong atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini laris di negeri kita terutama. Bahkan di dunia secara keseluruhan. Orang berbohong atas nama Nabi. Dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul enggak pernah ngomong itu, enggak pernah sabda gitu. Ya. Yang Nabi ancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Betapa banyak sekarang pengusung hadis-hadis palsu. Ya. Untuk melariskan ya ritual yang tidak ada sunnahnya, nggak ada syariatnya, bawa hadis-hadis palsu. Apalagi hari-hari ini musim-musimnya itu. Hadis-hadis palsunya laku itu mencintai. Demi mempertembal dompet-dompetnya orang-orang tertentu. Atas nama agama. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bawa hadis-hadis palsu. Man ahya bi maulidi kana ma'i fil jannah. Oh, keren banget. Dari mana dia dapat hadis itu? Ya, cari sanadnya mana, perawinya siapa? Enggak nemu. Ya. Makdzub, maudhu'. Ya. Palsu, ya. Dusta atas nama Nabi SAW. Ingat, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadikum. Bohong atas nama saya kata Rasul, enggak sama dosanya seperti bohong kepada seorang di antara kalian. Bohong sama teman kita itu dosa besar. Kadzib. Gimana bohong atas nama Rasul? Qala Rasulullah kata dia. Padahal Rasul enggak pernah bersabda begitu. Oh, bahaya jemaah. Di negeri kita ini laku sekali hadis palsu, hadis dhaif apalagi. Hadis lemah, laris banget demi melariskan ritual-ritual tertentu. Ya, yang tidak ada asal usulnya dan ajarannya, sunnahnya, contohnya dari Nabi SAW. Laris manis. Yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Saya sedih gitu dengan kondisi umat yang terus diobok-obok dengan hadis-hadis palsu. Ya. Harusnya kita sayang kepada umat dengan kita suguhkan kepada mereka hadis-hadis sahih. Paling tidak hasan. Paling tidak sanadnya jayyid. Paling tidak la ba'sa bihi gitu sanadnya. Ini sekarang palsu kadang di Allah musta'an. Ya. Kemudian dia mencintai Allah Ta'ala. Ya. Nabi SAW sekali lagi ya duduk dengan serius ketika menyebut tentang al-kadzib, maksudnya tentang qaul az-zur, perkataan dusta. Dan baru kita sampai menyebutkan 2 jenis bohong, bohong kepada Allah dan bohong kepada Rasul. Yang ketiga adalah apa? Bohong atas nama siapa? Maksudnya bohong kepada manusia, berbohong kepada manusia secara umum. Dan terakhir bohong pada diri sendiri. Ya, ada orang dia mendustai atau bohong terhadap dirinya sendiri. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, radhiyallahu taala anhu, yaitu sahabat Abu Bakrah, beliau mengatakan, "Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat." Ini kita akhiri penjelasan hadis ini, insyaallah di pertemuan akan datang kita sudah bisa masuk ke bab barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, Allah laknat dia. Allah laknat siapa yang melaknat kedua orang tua. Kita akhiri hadis ini.
Kata sahabat Abu Bakrah, terus beliau mengulang-ulang, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, diulang-ulang. Ya. Ya, dan zahir hadis ini menunjukkan lebih dari 3 kali beliau ulang-ulang mencintai. Kata-kata ala wa qauluz zur, ala qauluz zur, diulang-ulang. Sampai hatta qultu, sampai aku berkata, laitahu sakat, duhai sekiranya Rasul diam gitu, berhenti gitu ngomong ulang. Kayak kasihan gitu. Saking seriusnya dan diulang-ulang lagi. Sampai sahabat kasihan, capek loh lama-lama ngulang kayak gitu. Tapi diulang lagi. Waduh, berarti kalau Rasul sampai ngulang lebih dari 3 kali, ini zahir hadits ini menunjukkan lebih dari 3 kali beliau. Yukarriruha, diulang-ulang. Berarti kemungkinan besar lebih dari 3 kali. Ya, dan biasanya Nabi kalau ngulangin ucapan itu berapa kali? 3 kali. Ini zahirnya kata para ulama lebih dari 3 kali, diulang-ulang. Sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, duhai kalau seandainya beliau diam. Kata pensyarah hadis ini, tamannainah yaskutu isfaqan alai. Karena kasihan kepada beliau, ngomong ulang lagi, kayak kasihan gitu sama Rasul SAW. Kenapa beliau enggak diam saja gitu kan? Ya. Beliau kelihatan enggak nyaman gitu dengan urusan bohong ini jemaah. Dengan urusan dusta, bohong, ucapan bohong, persaksian bohong ini beliau enggak nyaman sekali ketika membahas atau menyebut tentang persaksian bohong atau tentang ucapan bohong ini, ya. Beliau kelihatan enggak nyaman sekali. Sampai sahabat juga jadi kasihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah yang juga bisa kita tarik dari hadis ini, ada faidah yang bisa kita tarik dari hadis ini jemaah. Istihbab i'adatil mau'izah 3 litufham, yaitu dianjurkannya mengulangi nasihat 3 kali agar dipahami betul-betul. Ya, ada tentang satu perkara yang penting sekali yang kita ingin masyarakat paham, jamaah paham, misalnya diulang 3 kali. Ya, misalnya supaya betul-betul paham. Ya, Rasulullah apa? Ngulang kadang-kadang ucapan beliau agar betul-betul dipahami, agar betul-betul nempel gitu, masuk di hati gitu. Mencintai. Jadi jangan ketika ada seorang ustadz mengulang satu pembahasan ya tertentu, udah pernah sebut lagi misalnya, ya dalam rangka apa? Ya, supaya apa? Supaya dipahami betul-betul dan betul-betul nempel gitu kan. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena ma takarrarat, apa yang sering diulang itu akan nempel, kata para ulama. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanzi'ajul wa'id fi wa'dhihi. Nah, ini juga nih perlu ketika ya seorang yang memberikan nasihat, ceramah, Pak Ustadz, ya lagi ceramah, ada hal-hal tertentu yang membuat hal-hal yang mungkin seram, bahaya, cerita tentang neraka misalnya. Jangan seorang yang beri nasihat atau penceramah ngomong neraka tapi slow gitu, santai gitu, nyebut neraka itu begini jemaah, biasa, kayak nggak ada ekspresi seram. Kayak nyaman-nyaman aja gitu nyebut neraka gitu. Kayak nggak ada takutnya gitu. Harusnya dai kalau nyebut neraka itu, seperti Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah sebutkan Ibrahim, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ibrahim itu awwah. Ya. Jadi kalau nyebut neraka itu, kata Imam Syaukani, Ibrahim kalau nyebut neraka, ingat neraka itu, gitu. Saking seremnya jemaah. Nyebut neraka santai-santai aja, kayak nggak ada takutnya gitu. Hendaknya pelajarannya di sini adalah apa? Kata beliau, inzi'ajul wa'id fi wa'dhihi. Kelihatan nggak nyaman, kelihatan dia tampakkan sesuatu, misalnya neraka, misalnya ngeri, gitu, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelihatan dari mimiknya, dari gerak-geriknya itu kelihatan bahwa dia ngeri, takut, ya terhadap neraka itu. Jadi kelihatan dari mimiknya, ya. Jadi jangan kelihatan lurus-lurus saja, maksudnya anteng-anteng aja ketika menyebut tentang neraka. Ada orang ngomong syirik di hadapan masyarakat, lagi ngajar tauhid, nyebut syirik tapi slow gitu. Hati-hati Pak ya, syirik biasa gitu. Enggak ada ya syirik. Harusnya diikuti dengan mimik yang menunjukkan bahwa syirik itu bahaya, enggak main-main. Awas, hati-hati gitu mencintai. Jangan nyebut syirik kayak bukan sesuatu yang bahaya gitu kan. Biasa aja gitu. Tampakkan dengan dengan gestur istilahnya ya, dengan gestur si dai, si ustadz itu bahwasanya syirik itu bahaya. Awas, hati-hati syirik. Ya. Ibrahim saja takut sama syirik. Harus kelihatan syirik itu bahaya. Ini retorika dalam berdakwah.
mencintai Subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang disampaikan kalau memang itu berbahaya, orang jadi takut gitu, ngeri. Kayak Nabi tadi mau mewanti-wanti tentang berdusta, bohong. Beliau sampai ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Berarti kelihatan dari mimik beliau, gestur beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada beliau ala wa qauluz zur nyantai kayak enggak bahaya gitu. Banyak orang menyepelekan gitu kayak biasa aja gitu. Ini trik atau retorika dalam berdakwah, dalam menyampaikan. Harus ada inzi'aj, al-wa'id fi wadhihi. Liyakuna ablagh fil wa'i anhu. Maksudnya biar lebih ngena gitu mencintai Subhanahu wa ta'ala. Waz-zajru an fi'li ma yunha anhu. Agar juga manusia betul-betul meninggalkan apa yang dilarang itu. Misalnya dia kelihatan serius ini masalah. Jangan main-main gitu kan. Durhaka sama kedua orang tua, enggak main-main, dosa besar, awas lu, serius ngomongnya. Jangan anak-anak, jangan durhaka, bapak ibu, awal punya orang tua, jangan durhaka ya. Enggak serius, harus tegas gitu. Ya, apalagi di depan anak-anak kalau ceramah di hadapan anak SMP, SMA di sekolah itu, udah tentang durhaka udah gebrak-gebrak. Saya ternyuh kemarin habis habis kajian di Soleh Hawa hari Ahad ya, Ahad ya, ya Ahad kemarin tuh, Firqatun Najiyah. Ya, waktu duha jam 9. Itu ada bapak-bapak masih muda, ya, anaknya SMP kalau nggak salah, nggak tahu ada orangnya apa di sini. Ya, maksudnya anaknya SMP di sekolah. Itu gara-gara saya ada nasihat lah tentang tentang durhaka sama kedua orang tua. Itu langsung dia pulang-pulang nangis peluk bapaknya. Aku mau berubah, Pak. Aku mau jadi anak yang baik, yang bakti. Dicerita kayak gitu mana anak langsung terenyuh gitu. Alhamdulillah saya senang Pak, senang sekali alhamdulillah kalau nasihat saya kepada anak-anak itu ada yang ngena gitu kan pada mereka. Saya bahagia, saya senang gitu kan. Ya kali aja saya keciprat pahala gitu kalau dia bakti sama orang tuanya gara-gara nasihat saya kan. Bisa jadi saya keciprat pahala gitu atas nasihat tersebut. Senang saya mencintai. Karena kita kalau ngomong depan anak SMP, SMA itu tentang masalah durhaka sama orang tua itu tak geprek sekalian gitu. Enggak enak. Kalau kita ngomongnya lemes-lemes loh kayak ya gimana? Kayak dianggap biasa aja gitu, cintai sunata. Jadi harus kelihatan mimik dan gestur itu harus kelihatan mencintai sunata. Wa fihi ghiladu amri syahadati zur, dan di dalam hadis ini juga keterangan tentang menunjukkan betapa bahayanya bersaksian bohong atau ucapan bohong. Lima yataratab alaihi minal mafasid. Karena mafsadatnya banyak dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga dalam hadis ini juga terakhir wa fihi tahridu ala mujanabatil kaba'ir ya liyahsula ya takfir ya as-saghair bidzalik. Di dalam hadis ini ada anjuran ya kita menyupport manusia agar mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Agar dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka dengan sendirinya dosa-dosa kecil akan terhapus. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kita enggak jerumus dalam dosa besar saja, itu sudah automatically dosa-dosa kecil kita terhapus. Paham? Dengan kita enggak berzina, enggak riba, enggak melakukan dosa-dosa besar, kita hindari, itu sudah otomatis dosa-dosa kecil kita juga terhapus dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar dia mencintai. Jadi faedah bisa kita tarik bahwa ya, di antara sebab terhapusnya dosa kecil adalah meninggalkan dosa-dosa besar dia mencintai. Nanti antum cek di dalam surat An-Nisa ayat 31, antum cek di situ ayatnya di situ. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian darinya, dari dosa-dosa besar tersebut, maka kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Maksudnya dosa-dosa kecil akan dihapuskan dengan kita meninggalkan dosa-dosa besar. Dan kami akan masukkan kau tempat masuk yang mulia, yaitu surga yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kama wa'adallah azza wa jalla, sebagaimana Allah janjikan, wa fi ishfaqut tilmid ala syaikhihi idza ra'ahu munza'ijan. وتمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغير مزاجه, ya, bahwasanya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga kata Syekh di sini adalah hendaknya seorang murid itu ada belas kasihannya sama guru, ya, belas kasihan sama guru. Tadi kan sahabat Abu Bakar kasihan kan ngelihat Nabi gara-gara ngulang-ngulang enggak berdiam-diam kan. Sampai capek beliau mungkin ngulang-ngulang itu. Sampai kesian gitu. Ya Allah, Rasul kok merasa enggak nyaman. Kelihatan enggak nyaman Nabi SAW
gara-gara ngomong masalah bohong atau persaksian yang dusta itu dia mencintai. Sampai sahabat Abu Bakar kasihan gitu. Jadi bisa kita tarik kata Syekh Husain Al-Uwaisyah, di antara faidah yang bisa kita tarik dari hadis ini adalah apa? Ya, mbok siapa tuh? Si murid itu atau jamaah itu empatian sama kondisi siapa? Si guru gitu kan. Oh, kayaknya beliau udah mulai kecapean nih misalnya, letih kelihatannya nih. Sering di Masjid Ijo tuh kalau saya kelihatan capek, terima kasih kepada teman-teman di sana. Kalau saya kelihatan capek, mungkin saya kurang sehat atau apa, kelihatan dari suaranya atau kelihatan dari mukanya, kelihatan capek, kurang sehat atau apa itu, mereka feeling itu kelihatan, maksudnya kebaca gitu kan kondisi anak. Akhirnya ada yang bisikin saat kajian sampai isya aja, ya, jangan dipaksakan gitu. Itu pelajaran dari hadis ini. Itu bagus, itu akhlak seorang murid terhadap guru, dia empati sama kondisi gurunya. Oh, beliau kalau lagi kurang sehat, jangan diganggu dulu lah, gitu kan. Jangan dipaksain dulu atau apa. Empati dengan kondisi guru. Ya, masya Allah, kan banyaklah pengalaman saya di dunia dakwah ini. Selama saya terjun dakwahnya mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan? Udah dari saya umur berapa saya mulai dakwah itu? Awal kali saya terjun dakwah itu 2000 berapa tuh? Sekitar 2003 aja mencintai. Anak mulai turun tuh, ya, dengan ilmu yang ya mungkin sangat terbatas gitu, tapi kondisi di kampung menuntut gitu. Anak mulai terjun. Ya, 2003. Sekarang udah berapa? 2024, udah berapa tahun itu. Jadi sedikit tidak adalah pengalaman gitu. Masya Allah, sebagian ada yang empati. Ketika saya muter-muter di luar masjid, sendalnya diseladuk siapa. Ada yang datang, Ustaz, sendalnya mana Ustaz? Gitu. Ada yang berebutan ngasih sendal, tapi saya bingung memilih yang mana gitu sendal. Karena empati gitu. Ini contoh aja, bukan berarti saya rakus ya. Enggak, saya bisa nyeker dekat ke rumah dan sebagainya. Tapi sebagian mereka maksain gitu kan. Ya, terserah sandalnya kegedean mungkin. Itu kadang ya bentuk empati mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, seorang murid kepada gurunya. Ini lihat ya, sahabat Abu Bakar kasihan. Bahkan bahasanya tamannaina, kami berharap kalau beliau diam aja gitu. Kasihan melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang murid atau jamaah kalau zaman sekarang care, empati dengan kondisi gurunya, dan itu adab mencintai, bentuk kita menghormati ahli ilmu, karena dakwah salaf ini mengajarkan kita untuk cinta ilmu, ya, menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan, ya, tanpa harus berlebih-lebihan. Oh, anak hormati Ustadz Fulan, sisa minumnya walaupun setetes saya minum gitu, berkah. Dari mana itu? Sekarang banyak itu kiai-kiai, masya Allah, ada yang dicelup jarinya, berkah, amplop, ya kan? Ada tuh, Allah musta'an. Ada yang komat kamit gitu, datang lagi yang lain. Ada yang gitu. Lah kalau TBC gimana? Ya. Ala kulli halnya mencintai Subhanahu wa Ta'ala tanpa ghulu, care, empati sama seorang guru, ya, tanpa kita ghulu kepada mereka. Ini adab yang diajarkan oleh Islam, dan dalam hadis tadi itu kita bisa tarik dari pelajaran dari hadis tersebut. Insyaallah jemaah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab tentang Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya apa gitu? Masa ada sih anak melaknat orang tuanya? Nanti kita akan jelaskan maksud hadis itu apa. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu kajian kita. Udah waktunya salat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Saya mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن
وسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.